Ah, masih pagi, masih pagi. Kemudian eh, waktu Indonesia jadi malam, pas tadi karena persoalan teknis, kenalan-kenalan dulu alat Android-nya dengan eh, Zoom-nya, tapi akhirnya bisa masuk ya Abang ya, bisa Ya, tergabung. bisa masuk. Kalau gitu, welcome ya Abang ya, selamat datang ya Abang ya. Siap, selamat datang Eh, Bu. Selamat pagi. Wih, cantik kali daerahnya itu di luar sini ya. Kayak lukisan, ha. betul, betul. Dan ini kayak komandan sudah mau turun, jadi Bunda naikkanlah layar Bunda ini, ha. Hmm. Layar biru. Silakan kepada Kilopot berkenan untuk barangkali sebagai orang tua kita berkenan untuk menyambangi kami semua antara segitiga emas ini. Bunda sebagai mbok jamu yang membawa Abangda Rudi Yohanes untuk jagong di tempat kita, di balai-balai kita, bertemu dengan Ustadz Yusuf El-Qudsi di bawah barokah doa dari Kilopot. Nggih. Monggo Kilopot nggih, ndereke. Saya pasrahkan nggih, monggo. Habib, enggak Beb. Habib, Habibi, Habib. Mungkin Mbak Luput lagi jauh dari berangkat. Baik-baik. Coach Yusuf. Jadi langsung Bunda sajalah yang membukanya kalau gitu nggih. Nggih, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini waktu Amerika dan malam hari waktu Indonesia bertepatan dengan hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021. Semula direncanakan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Washington DC. Namun karena penyesuaian perangkat dan sistem Android yang ingin berkolaborasi dengan apik terhadap aplikasi Zoom, membuat acara ini yang semula lebih awal menjadi seperti sekarang tepat pukul di Indonesia pukul berapa sekarang sahabat? Jam 9 lewat berapa ya? 8. 21.44. 21.44. Sorry. Oh, 21.44. Oke. Tepat 21.44 kita mulai acara dialog atau jagong di balai-balai SKP Media. Dapat diketahui bersama bahwa balai-balai SKP Media menyediakan waktu dan tempat wadah untuk berdialog. Adapun kegiatan sehari-hari SKP Media adalah mengaji dan deres tadarus Al-Quran dan membahas isu-isu di seputar Al-Quran. Apa saja yang diangkat oleh Al-Quran itu biasa dibahas di SKP Media. Karena beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan link YouTube video di mana Abangda Rudi Yohanes sedang menggali surah Al-A'raf dan tampaknya kakanda kita ini menemukan sesuatu yang baru. Sehingga wajar jika Abangda Rudi tidak sepenuhnya mendapatkan apa yang masih mengganjal di dalam hati beliau. Sebagai media yang memang memusatkan pada tadarus dan tadabbur Al-Quran, tadarus artinya mengajinya, melafazkannya, tadabbur, menggali dan merisetnya dengan mengobservasi secara seksama dan hati yang tenang,
Maka kayaknya jadi baik juga itu. Kalau Abangda kita ini kita jemput untuk datang ke balai-balai kita, jagong bersama-sama di balai-balai SKP Media. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi rutin jagong bareng-bareng, jagong rebus ya. Abang Darudi selamat datang, Abang Darudi Yohanes, sang Selamat debater. malam, Bunda. Selamat malam. Ya, Ini Bunda menghormati panjenengan sebagai sesama orang Riau. Pakai siap, baju lancang kuning. siap. Nah, Layar lancang kuning malam. sengaja nih. Lancang kuning berlayar malam. Jadi di sini Bunda berlayar ke tanah air malam hari. Siap, siap. Dan Abang Darudi, ini ada Ustadz Yusuf kita di sini. Gus Yusuf begitu secara coro Jawa memanggilnya. Kemudian juga sahabat-sahabat deres di balai-balai kita ini. Jadi kita bersegitiga emas lah antara Bunda Mbok Jamu membawa Abang Rudi dengan kita bertemu dengan Ustadz Yusuf Al-Kusi. Siap. Kebetulan Bunda ini dulu dahulunya pengunjung gereja. Kalau Abangda kan memang saat ini pengunjung gereja. Jadi wajar kalau kita segitiga lah. Siap. Cuman bedanya di Zoom kita tidak ada balai pertengkaran. Jadi kalau ada yang Abangda nanti dalam dialog ada yang barangkali mengganjal dan tidak bisa surut lagi. Stop Bunda. Kayaknya yang ini nih aku nggak mau diganggu gugat. Begitu saja. Sehingga kita tidak perlu melanjutkan agar tidak ada pihak yang tergores. Tapi kalau ternyata masih dalam area yang bisa difahami bersama, lanjut. Cuman kalau rasanya, aduh nggak bisa nih kayaknya gue stuck. Stuck itu maksudnya nggak mau ke kanan, ke kiri, pokoknya gue di sini deh. Ya udah kita tinggal cukup sampaikan. Halte bus. Siap. Biar kita tetap saling menghormati. Jadi Bang Riri silahkan kalau gitu. Abang akan berkenan enggak kira-kira kalau Abang menceritakan kepada kami kenapa sampai Abang menggali surat Al-A'raf sebelum nanti Abang menjelaskan. Kira-kira gimana tuh Abang? Oke, terima kasih. Saya tertarik membaca surah Al-A'raf ini karena di sini ada kalimatnya yang sangat. Sebentar dulu Abang, kita benar cek dulu apakah Gus Lopot sudah hadir barangkali. Mbah Lopot sampun saya sudah bagus mikrofonnya. Halo Ki Lopot sudah bagus. Gus Yusuf. Halo, Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang, wabarakatuh. Mas Rudi Yohanes. Monggo, selamat datang Pak Yusuf. Ya, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya bagus, baik Pak. Oh, baik ya. Ya. Siap. Ya. Jadi Bang Rudi nampaknya gini nih, kita ini kalau di Zoom kita ini semua terbuka, tidak ada yang menolak untuk membuka kamera. Jadi siap. satu hal agar abang tahu ini cara kami menghormati abang kan tamu kami nih. Jadi kalau kita tamu kalau jagong itu kan nggak ada yang pakai tutup muka itu abang. Siap. Biar kami mengikuti cara abang menghormati kami, abang selalu buka kamera. Siap. Jadi masa Bunda ke Pauzang harus buka kamera, sama Bang Rudi nggak mau buka kamera kan? Siap. Jadi gitu. Mungkin mohon dibuka dengan Fatihah atau apa dulu barangkali Ustadz Yusuf. Ya, ya jadi gini. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah hadir, terutama tamu kita nih dan saudara kita nih, Mas Rudi Yohanes ini ya. Terima kasih juga untuk Bunda Sumangkut ya, yang juga berkenan hadir, Bang Al dan lain sebagainya yang tidak saya bisa sebutkan. Supaya majelis ini manfaat dan berkah, marilah kita berdoa dengan membaca Suratul Fatihah di dalam dengan sir. Semoga apa yang kita bicarakan, diskusikan di sini itu
bisa menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Ya, Semoga amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya kena berdirikan suratul mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga Amin. dengan suratul Fatihah tadi itu membuat pikiran kita dan hati kita tenang dari awal sampai akhir dalam pembahasan. Amin. Ya ini jagung ya, jadi istilahnya bukan acara berdebat gitu ya. Jadi seperti channel-channel yang di sebelah-sebelah sana itu memang sengaja untuk disediakan wahana menjadi debat. Nah, kalau di sini tidak. Jadi di sini itu wacananya adalah silakan sampaikan unek-uneknya seperti tadi Bunda Sumakut Betul Gus, siap Gus, siap. Apa sih unek-uneknya? Nah, nanti insya Allah kita usahakan untuk menjawab. Jadi ini menjadi salah satu prinsip dalam Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi berdiskusilah itu dengan sebaik-baiknya, bukan menyakiti, bukan saling artinya tuh menghina, mencaci maki, itu enggak boleh. Nah, gitu. Jadi umat Islam itu tegak berdiri orangnya itu ada 3. Jadi 1 akhlakul karimah. Bentuknya apa? Bentuknya itu adalah tabassum, ramah. Nah, begitu. Jadi ramah. Nah, gitu. Enggak boleh marah-marah atau apa gitu. Terus yang kedua, ketika ditanya atau diminta itu harus dijawab dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi apapun permintaannya itu sajikanlah dengan sebaik-baiknya. Bila pun mau menolak, tolaklah dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Yang ketiga adalah menyebarkan ilmu. Karena hidup manusia ini kalau nggak tanpa ilmu itu sebagai mayat yang berjalan. Kan gitu kan ya. Gitu. Ya, semoga nanti bisa dipandu dengan Bunda Semangkut. Nah, nanti apa unek-uneknya dari Mas Rudi bisa kita upayakan untuk menjawabnya. Itu Mas Rudi ya. Jadi siap, Pak. Di sini tidak ada, dan saya bukan debater Mas Rudi, bukan debater. Bukan seperti itu hanya nama aja, Pak. Ya. Ya, gitu. Good one. Jadi, What do you think for? Ya. Today is the discussion time with Abang Rudy. You remember him? Brother Rudy. I recognize his face. Hello. Assalamualaikum. Shalom, Bang Rudy. Shalom. Ini mamangnya siapa ini? Tulang ini. Siap. Okay, that is your breakfast over there. Okay. Oh, good. Okay. Thank you. Alhamdulillah. Good morning. Morning, sunshine. Look. What's that? Oh, serigala di luar. Itu. Wow. Oh my God. Oh, serigala. Oh. Okay. Halo Bunda, itu mic-nya masih hidup. Maaf, terima kasih Abang ini. Mama. Kirain Santa Claus tadi itu, Bun. Ya, ini Bung Al ini ternyata. Selamat datang, Bung Al. Waalaikumsalam. Jadi seperti. Lanjut. Yes, I did. Yeah, that's for you, bro. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi Abang Da, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz kita, bahwa kita hadir di sini untuk membantu sahabat kita, Abang Rudy, yang kebetulan sudah menggali surat Al-A'raf. Dan beliau mendapatkan beberapa ganjalan. Tapi sebelum kita masuk kepada bahasan Abang Rudy, apa yang ditemukan Bang Rudy di surat Al-A'raf, kalau boleh tahu ini Bunda ini nanya kan boleh nih Abang? Boleh, silakan. Sama-sama orang mancang kuning ya ini kan. Siap. Bunda tanya, kira-kira itu kenapa ya Abang kok sampai pula Abang ke surat 7 itu? Apa Abang ini pengagum angka 7? Atau secara tidak sengaja aja memang surat 7 atau gimana itu? Ya, ceritanya sebenarnya sih sederhana.
pada suatu hari ada namanya apologet Muslim Zulkifli M. Abbas ya, atau Abdul Muiz. Dia buka room, ada yang bertanya kepada beliau, silakan. Ya. Tadinya mereka membahas tentang iblis ya di surah 7 surah 7 ayat 12 itu awalnya. Gitu. Ya, karena di sana waktu itu Abang sudah menggali belum? Atau baru waktu informasi? Itu belum, tapi sudah waktu pernah itu belum. ya, sudah pernah dengar ayat ini dan sudah pernah baca ayat ini. Jadi Gitu. pertanyaan mereka itu, kenapa yang disuruh sujud itu adalah malaikat, iblis kan bukan malaikat, tapi yang dimarahi iblis. Nah, itu pertanyaan awalnya begitu. Gitu. Ya, kan disuruh sujud. Lalu Nah, akhirnya Abang membuat penggalian tersendiri. Ya, setelah itu saya baca ayat ini, ya benar juga. Yang disuruh sujud adalah malaikat, iblis tak mau sujud, iblis yang dimarahi, kecuali iblis ikut disuruh sujud. Kan demikian. Gitu. Ya. Ya. Maka saya bacalah mulai dari ayat 10. Di mana Abang bacanya dari ayat 10 ya Bang ya? Ya, karena ini kan mulanya penciptaan manusia itu ya. Baru ayat 11, mulai ayat 11. Gitu. Menciptakan Jadi tentang Abang tuh tunggu. manusia. Ini kalau nggak salah nih Abang, surat 7 itu, surat Al-A'raf itu, dia pakai in the beginning juga Bang. Jadi Siap. terletak di halaman kiri. Jadi bermula dia bukan dari kanan, kan Quran itu kan kanan ke kiri. Tapi yang kanannya masih ada sisa surat sebelumnya. Surat 6. Jadi khusus surat 7 ini baru dimulai di halaman kiri Bang. Siap. Nah, terus ternyata dia cuma berisi sebentar nih, kalau nggak salah Bunda, maaf Bunda salah, halaman kanan memang, betul-betul. Memang dia mulai langsung halaman kanan, tapi isinya cuma 11 ayat di halaman itu. Sementara Abang mulai dari 10 ya? Ya, enggak, itu surah 7 loh, surah 7. Tapi Abang mulai dari ayat 10 ya? 11. Oh, 11. Oh, Abang mulai dari ayat 11. Siap. Itu ini dia nih Bang, posisi ini Bang. Ini ayat 11 pas angka 11 nih Bang. Siap. Surat 7 itu berarti Abang mulainya langsung dari pojok bawah nih Abang mulai nih Bang. Siap. Oh, gitu. Dari 11 terus kemana Abang Bang? Dari 11 ke 12 sampai ke 25. Pokoknya 11 sampai 25. Siap. 11 sampai 25. Oh, gitu Bang ya. Ya, lanjut Bang. Silakan Bang, silakan. Silakan Bang. Di ayat 11 bisa saya bacakan bahasa Indonesianya? Baik. Ya. Abang mau naikkan ke layar ininya boleh juga Bang. Share screen. Oke, Iya. sebentar. Oh, di layarku mana dia nih? Enggak kelihatan. Tunggu dulu. Iya, kalau bahasa kita itu kan naikkan ke layar. Naikkan. Iya. Loh, kok tempatku enggak kelihatan ya? Yang kelihatan malah layarku seluruhnya. Oh, gini. Sorry. Nah, ini. Iya. Oke, share screen ini. Nah, ini udah kelihatan ya. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Ya, sebentar ini saya kecilkan dulu. Nah, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, dari sini kan iblis itu bukan golongan malaikat, karena ada ayat lain mengatakan dia itu golongan jin. Nah, makanya itu perdebatan mereka. Kenapa pula yang disuruh malaikat sujud, iblis tak mau, kenapa pula iblis ini jadi dimarahi, kan begitu. Ayat 12, Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian di ayat 13 ini Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, buka kurung surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, yang mulai penggalian saya itu sebenarnya bukan ayat 11 tadi, karena itu masalah bagi saya kan remeh-temeh lah itu maksudku. Yang ayat 14 inilah penggalian saya. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Padahal Allah SWT belum pernah berfirman mulai dari penciptaan manusia
sampai iblis mengatakan ini tentang kebangkitan. Maka saya berkata bahwa kebangkitan itu dicetuskan oleh iblis, bukan oleh Allah. Kenapa? Ini ayatnya kan jelas, mulai dari penciptaan sampai iblis jatuh minta bangkit, itu belum ada kematian dan belum juga ada kebangkitan diucapkan Allah SWT. Itu saja sih pertamanya. Maka kita masuk lagi kayak 15. Ya. Iya lah Bang, memang pakai pertama juga lah Bang. Kalau Abang bilang itulah ke-100-nya, ketawa nanti kami Bang. Siap. Nah, ya, dan dalam perdebatan mereka itu kan tentang iblis diusir. Kenapa iblis diusir 3 kali baru dia keluar dari sorga? Pertama diusir dia nggak mau pergi. Yang kedua diusir juga dia tidak mau pergi ya. Malah dia minta penangguhan di ayat 15. Kemudian ayat ke-16, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Nah, di sini muncul lagi kalimat karena engkau telah menyesatkan aku. Jadi di sini ternyata yang menyesatkan iblis itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Kenapa Allah marah kan begitu? Oh iya, sebelum kita lanjutkan ini Abang, Ya. Ini karena format kita ini memang untuk deres aja, jagong. Jadi tidak di format untuk live streaming ini Abang. Siap. Jadi Abang recording aja Abang. Oke, tunggu ya. Sebentar, mana ini? Ya, recording aja Abang. Siap. Karena sahabat juga tidak nge-live kan, tidak di live streaming, not on the live streaming position, supaya kita terhindar dari huru hara, biar kita damai-damai di dalam. Gimana cara ininya? Oh, tunggu, saya stop screen dulu. Ada situ Bang, ada. Ya, sebentar. Karena ini ada yang melive-kan on YouTube dibuat sini. Siapa Itu namanya? yang kita, tolong, siapa itu? Ini Eskaf Media. live tapi tidak live ini, hanya untuk dokumen. Oh, dia dokumentasi. Rekod. Oh, ya. Lanjut. Recording. Jadi Abang recording juga Abang. Tapi untuk pribadi. Tapi live saya lihat itu live. Iya, live untuk channel pribadi. Oh, channel pribadi. Itu punya Pak Bos kita. Pak Bos kita pribadi aja Bang. Dia Pak Bos kita itu. Iya, itu di apa namanya Bu? Di apa tadi itu ya? Ini ada namanya sebentar. Eskafedia Media Jagong Segitiga Emas. Ya. Oke, ya sudah. Itu di situ sudah ada. Oke, baik, lanjut ya. Ya, artinya agar kita tetap tenang dan damai dari Ya, awal ke kita akhir. tenang Bu, tenang aja. Saya tenang kok. Kalau saya bertamu, saya sopan. Ya, santai. Jadi tuan rumah petantang-petenteng begitu bukan? Bisa jadi. Oke. Lanjut Abang. Saya lanjutkan ya, saya share screen lagi nih. Iya, betul. Nah, tadi kata Abang menemukan iblis itu diusir 3 kali Abang? Ya, 3 kali. Yang pertama dia nggak mau, malah dia minta tawar-menawar. Yang kedua dia masih menjawab-jawab. Maka yang ketiga, di sini yang uniknya ayat ini. Oh, unik ya? Ya. Mananya Bang? Di ayat 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang yang zalim. Nah, di sini barulah Tuhan memberi perintah kepada si Adam agar tidak menyentuh sebuah pohon. Dan apabila di pohon ini disentuh dia, maka dia termasuk orang zalim. Artinya kan tidak ada hukuman di sini. Kemudian surat 7:20, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam sorga. Ayat 21. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini adalah termasuk para penasihatmu. 22. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ayat 23, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Allah berfirman,
turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, ini penutupnya ayat 25, Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu dibangkitkan. Nah, jadi, setelah dia diberi larangan untuk pohon itu, kan tidak ada hukuman terhadap pohon itu kalau disentuh, cuman dibilang zolim. Kemudian dia meminta beberapa kalimat, dan di ayat lain dikatakan tobatnya diterima, tetapi malah diusir dari sorga. Nah, ini disuruh turun. Baru ayat 25, malah dia diberi hukuman, yakni hukuman mati. Di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu dibangkitkan. Nah, jadi di sini jelas bahwa bahwa kematian itu ada setelah iblis lebih dahulu mengatakan ada kebangkitan. Jadi kematian itu baru diberikan setelah dia dihukum. Sebelumnya nggak ada kematian. Jadi setelah Adam dan Hawa itu mengikuti iblis atau yang berdosa, baru kalau di kami dikatakanlah itu dosa waris, yakni kematian itu. Karena Adam dan Hawa di sorga kan tidak mati. Karena tidak ada jalan dia untuk mati kecuali menyentuh pohon itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu, Bunda. Iya, baik. Jadi gitu ya Bang Rudi ya. Siap. Menarik juga nih Abang nih ternyata ini. Jadi kalau tadi apa yang Abang temukan di surat Al-A'raf itu di ayat Bunda catat tadi kata Abang itu di ayat 14. Banyaknya Quran Bunda ini ya Bang Rudi, mau yang dari Arabnya, mau yang Indonesia aja pesan nengoknya ke kiri ke kanan gini. Ini ya 14 nih Abang kan. Pertama surah Al-A'raf ini Abang, dia itu totalnya 206 ayat Bang, 206. Terus Abang masuk ke surat 11 sampai surat 25. Nah, jadi Abang nih unik juga Abang nih. Abang bilang ada ayat yang unik tadi kata Abang kan ya 19. 19. Kenapa Abang pikir 19 itu uniknya di mananya Bang? Apanya yang unik Bang? Yang pertama ayat 14. Yang kedua, ya sebenarnya banyak ayat unik sini. Pertama 14. Yang kedua ayat 16. Coba ditulis Bunda, 14, 16. 14-nya unik kenapa? 16 kenapa Abang? 16 karena di sini iblis mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku. Artinya dia mengatakan Allah itu yang menyesatkan dia, menyesatkan iblis. Dan dia bertanya, kenapa kau hukum aku? Allah, padahal kau yang menyesatkan aku. Nah itu baru ayat 19 itu mereka dilarang menyentuh pohon itu kan. Nah ini janganlah, kalimat janganlah ini kan larangan. Kalau didekati pohon itu maka mereka termasuk orang zolim. Dan orang zolim ini kan belum ada hukuman di sini. Jadi dia menyentuh hanya zolim. Nah kemudian ternyata di ayatnya yang ke-23 dia akhirnya jatuh ke dalam bujuk rayu iblis. Jadi ayat 23 ini unik juga. Dia mengatakan kami sudah menzolimi diri sendiri. Maka dia minta ampun dan diampuni, tetapi ayat 24 malah diusir. Padahal sudah diampuni dosanya. Itu yang pernah saya katakan, takutnya saya umat Islam itu diampuni dosanya tapi malah diusir dari sorga seperti Adam. Adam ini kan manusia pertama, nabi pertama, malah diusir. Baru ayat 25 lah inilah puncaknya, di sana kamu hidup, di sana kamu mati. Inilah untuk pertama sekali ada kata mati. Jadi sumber kematian si Adam itu setelah dia diusir dari sorga. Dan dari sana pula kamu dibangkitkan. Nah yang dibangkitkan ini adalah nubuatan iblis di surah 7 ayat 14. Nah itu Bunda, silakan. Oh, jadi Abang itu menemukan bahwa pertama kali untuk surat ini lafaz mati itu dicantumkan pada ayat 25 ya Bang ya. Nah, lafaz hidup juga di ayat 25. Hidup tahyauna fiha. Kemudian tamutuna. Ya, jadi fiha tahyauna wa fiha tamutuna. Lalu wa minha tukhrajun. Jadi 3 bagian kehidupan kata Abang baru diceritakan di ayat 25. Lalu tadi 14 kata Abang itu 14 ini qala anzirni ila yaumi ba'ts. Oh, ini gini Abang. Ini anzirni itu artinya minta tangguh.
Ah. Jadi ini gini Bang, kalau yang 14 itu, kalau dia katanya anzir. Anzir itu dari katanya nazoro itu Bang. Itu kayak orang gini loh Bang. Kalau kita melihat sesuatu itu Abang, macam Abang ini menggali ayat ini kan. Nah itu dalam melihat itu pasti kesimpulannya nggak akan dapat saat itu juga. Ada sudah nazoro lama, melihat lama gitu ya. Terkumpul pula makin banyak dilihat, makin banyak datanya gitu Bang. Jadi jarak antara sejak pertama kali dia nazoro, mengobservasi, menggali, sampai dia mendapatkan kesimpulan, pasti ada masa tunggu. Masa tunggu inilah yang diidentik dengan minta tangguh gitu Abang. Kira-kira kayak gitu. Orang kalau dia melakukan nazoro, melakukan pengobservasian, tidaklah saat itu juga dia dapat kesimpulan. Untuk masalah ringan pasti kesimpulannya mungkin bisa dalam hitungan beberapa menit kemudian. Kadang-kadang beberapa hari lama. Nah inilah yang disebut unzur. Kalau kita di muka bumi ini kan unzurnya bisa sampai 70 tahun atau bahkan kurang. Ada pula yang sampai orang-orang barat sini ratus tahun ya. Nah, kalau kayak kemarin Bob Dole, senator Amerika meninggal 98 tahun umurnya. Wow. Itu untuk yang 14. Dikit-dikit aja dulu Bang. Nanti kan nanti Ustadz kita ini ini Bunda kan dari sudut riset. Halo, jadi ya, itu risetnya. Ayat 14-nya itu kan ada lagi kelanjutannya dikit Bunda, bukan sampai tangguhkan aja, tetapi iya mantap Abang ini, itu senang aku dengan Abang ini. Abang ini betul-betul unzur kali orangnya. Nazoro banget Abang ini. Nazoro itu artinya mengobservasi kali lah Abang ini. Pola anzir nih. Padahal Abang belum tahu bahasa Arabnya. Kok tahu Abang saya baru berhenti di situ. Hebat. Pola anzir nih ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Nah, ini nih Abang. Jadi Bunda ini ada daftar ini Abang. Daftar apa namanya? Urutan Quran ini. Quran ini urutannya itu Bunda ambil dari Wikipedia. Ya Bunda lihat surat 7 ini ini saya ambil dari Wikipedia nih Abang. Namanya Wikipedia Bahasa Indonesia. Jadi surat 7, kita tengok Araf. Itu urutan pewahyuannya yang ke-39. Nah, itu Bang ya. Urutan pewahyuan ke-39. Sementara ada surah yang membicarakan yang Abang ragukan itu, ada surahnya Bang. Nah, ini Abang lihat nih Bang. Namanya surat Shad. Surat Shad ini, suratnya surat ke-38, artinya susunan yang menurut saran baginda, menurut petunjuk baginda Rasulullah SAW, ditaruh surat ke-38. Ternyata dia pun urutan pewahyuannya juga 38. Nah, jadi apa yang Abang tanyakan tadi itu adanya di surat 38 Abang. Surat ke-38 kalau Abang lihat nanti akan bisa menjawab itu dari ayat 74 sampai 84 Abang. Mungkin nanti Ustadz Yusuf yang berkompeten. Kalau Bunda ini tukang ini aja Bang, tukang ngelihat aja Bang, tukang observasi gitu. Nanti Bunda mungkin bagian strukturnya. Nah, lalu Abang bilang juga tadi ini biar nanti Ustadz kita kan bisa mencatat ini. Ayat 16 kata Abang juga unik. Sebab di ayat 16 itu, tengok 16. Qala, maka berkatalah nih iblis nih, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah aghwaytani. Nah, ini nanti Ustadz Yusuf yang paling pas menjelaskan ini. Lalu la aq'udanna. Ini suatu kepastian, tekad yang bulat dari si iblis, pasti akan aku jauhkan mereka, sesatkan mereka dari jalan engkau. Oke. Lalu Abang catat juga ayat 19. Banyak catatan Abang ini. 11, 14, 16, 19 kata Abang itu 19. Mana dia 19? Oh ini dia. Oh, ya ada muskun. Anta wa zaujuka, wahai Adam, diamlah engkau. Ente, diamlah ente, wa zaujuka,
dan istri engkau al-jannah, di jannah itu. Fakula, maka makanlah min haitsu dari apa-apa saja syi'tuma yang kau dapatkan, wala taqrabu hadhihi sajarah. Dan janganlah mendekati engkau hadhihi sajarah. Ini pohon ini. Fatakuna, maka menjadilah engkau itu bisa menjadi orang yang zalim. Kalau mendekati itu kamu akan zalim. Tapi cerdik pula si iblis ini, Abang. Dia tahu kalau pohon itu dilarang, pohon itu pula yang justru dia jadikan target. Walah, cerdik kalinya si iblis ini. Kemudian Abang kasih catatan juga ayat 23. 23 itu, Bang. 23 mana? Ini 22 nih. Oh, berarti di atasnya nih, Bang. Ini Quran standar yang 15 baris, Abang. 23-nya di atas ini. Qala, berkatalah dia, Rabbana, duhai Tuhan kami, pencipta kami, zalamna, telah zalim kami, anfusana, ampunilah kami. Wa illam taghfir lana, jika tidaklah engkau ampuni kami, wa tarhamna, dan engkau kasihi kami, maksudnya lamnya ini, tarhamna ini perginya ke lam yang tadi. Sama dengan maknanya ini, wa illam taghfir lana, wa lam tarhamna. Jadi sebetulnya sama dengan begitu, tapi inilah dia pola dari Al-Quran. Jika tidak engkau ampuni kami dan tidak engkau rahmati kami, lanakunanna. Banyak kali lahnya di sini ya. Pastilah kami termasuk orang yang merugi. Jadi ini sadar diri ceritanya si baginda Adam alaihissalam. Sadar diri, lalu minta ampun. Kemudian qalah itu keluarlah engkau, lalu disuruh keluar. Kemudian Abang kasih catatan juga ayat 25 ini. 24-nya dia disuruh keluar, 24. 25-nya qala fiha tahyauna. Di sanalah engkau hidup, wa fiha tamutunna. Engkau mati, wa minha tukhrajun, dan engkau akan dikeluarkan, tadi dibangkitkan. Nah, kemudian Abang enggak sampai ayat 26, kenapa, Bang? Ada seruan juga untuk keturunan Adam di situ, Bang. Boleh tahu nggak, Bang? Bang Rudi? Ya, kenapa? Mau tanya Bunda ini, kenapa Bang tidak tertarik untuk meneruskan sampai ayat 26 ya, dan 27? Silakan aja, Bunda. Nggak apa-apa, silakan aja. Oh gitu. Jadi Ya. Abang ini nggak pakai anti-antian gitu ya? Enggak. Silakan. Ayat 26. Ya, di sini ayat 26. Wahai anak cucu keturunan Adam, anzalna alaikum libasan, telah diturunkan ke atas kamu pakaian yuwari sawatikum, menutupi aurat kamu, warisya, dan sebagai pengelok, perhiasan, memperindah. Walibasut taqwa dzalika khair, dan sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillahi, demikian itulah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allakum tadhakkarun. Lalu ada suruhan lagi. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum. Jadi di sini kalau ini hikmah nomor 27, hikmah dari semua yang Abang ceritakan tadi itu di sini, Bang. Kepada anak cucu keturunan Adam itu diminta untuk tidak terpedaya, tertipu oleh syaitan. Sebagaimana telah dikeluarkan orang tua kamu atau bapak-bapak ibumu, orang tua kamu dari surga. Ya. Jadi membuat nampak auratnya, perhiasannya, kehormatannya. Kemudian ada seruan lagi di sini. Oke. Inna ja'alna syaitani, ini penguncinya, sesungguhnya kami telah jadikan syaitan. Inna ja'alna syayatina. Oh, ini jamak ini. Inna ja'alna syayatina, kami telah menjadikan syaitan-syaitan auliya'a, sebagai aulia, pemimpin, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Semua tadi itu kuncinya di sini tuh, Bang. Di 27 itu.
bahwa kisah tadi itu rupanya untuk dihindari terjadi hal yang seperti itu lagi. Tapi abang mengasih catatan kalau kenapa? Abang bilang tadi iblis seperti ayat 14 tuh stressing abang di mana itu? Kenapa menurut abang itu unik? Uniknya karena Tuhan belum bicara tentang kebangkitan, belum ada yang Iblis mati, bicara. tapi iblis sudah lebih dahulu bicara itu. Oh gitu abang. Ya harusnya Ya. kan ada kematian dulu, baru ada firman Tuhan, barulah ada kebangkitan. Kalau di Bible, maaf ini saya bandingkan, di Bible itu kan di Kejadian 2 ayat 17 dikasih dia hukuman. Kalau kau makan ini kau mati. Jadi kata mati itu muncul lebih dahulu. Baru iblis Mungkin menggoda. karena mereka kita ini bicaranya difokuskan Quran dulu abang. Ya kita fokusnya ini kan Zoom. Ya kalau dilihat dari ada kitabnya abang, namanya tuh kitab karangan Syekh Izzuddin Ibnu Atsir Al-Kamil Fit Tarikh. Al-Kamil Fit Tarikh juz 1 cetakan Beirut abang. Nah itu bisa abang lihat di NU online dari Darul Kutub Al-Ilmiyah tahun 2003 halaman 24. Tentang hadis diriwayatkan dari Anas, Abu Saleh, dari Ibnu Abbas dan Murrah Al-Hamadani. Nah, dari Ibnu Mas'ud mengatakan iblis merupakan bagian dari kabilah malaikat. Nah, tentang kabilah malaikat itu nanti Ustadz kita yang akan pas untuk menjelaskannya. Jadi dalam buku Syekh Izzuddin Ibn al-Athir, nama bukunya Al-Kamil Fit Tarikh juz 1 abang. Terbitan Beirut tahun 2003 halaman 24. Itu dikatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan didapat dari Ibnu Mas'ud kalau iblis itu bagian dari kabilah malaikat. Nah, jadi terjawab untuk 31 itu kenapa abang bilang kok yang disuruh sujud malaikat selalu terangkan iblis. Jadi ada kabilah itu kayak persukuan lah abang, gerombolan atau kelompok lah abang. Nah, kelompok malaikat itu dimasukkan ke dalam kabilahnya itu diantaranya adalah si iblis itu. Nah, kemudian ada lagi nih abang dari buku. Nah, kalau ini sangat populer, Tafsir Jalalain. Kalau yang diterbitkan di Kairo dari penerbit Darul Hadis itu ketika menafsirkan hal yang sama di ayat 34, bunyinya sama. Sujudlah kepada Adam, kan? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya, sama bunyinya. Nah, supaya sujud itu di ayat 34 abang. Nanti Bunda bisa sampaikan kepada abang. Kebetulan nih, apakah menurut abang ini kebetulan atau bagaimana? Kita bukalah ke sininya abang, ke papan tulisnya abang ya. Bunda ada papan tulis begini. Berjatuhan perangkat Bunda. Jadi kita buka ke situ. Kalau di dalam surah ini abang, itu kan satu tangan pegang apa ini. Nah, kalau di surah 7 yang abang bilang, surah 7, ya kan ya? Itu abang bilang ayat yang mulai cerita tentang syaitan itu, iblis itu munculnya di ayat 10, tapi abang tertarik mulai dari 11. Jadi dari 10, 11, seterusnya sampai abang tertarik ke ayat 25. Sementara kalau anak cucu keturunan Adam, ini kisah Adam tentang baginda Adam alaihi salam. Ini abang. Oke, 10 sampai 25. Lalu hikmahnya ada di surat 26, ayat 26, maaf. Surat 7, ayat 26 dan 27. Nah, kalau dari posisinya itu abang, ini Bunda menjelaskan ini aja. Kebetulan mukadimahnya si surat 7 ini, itu di halaman kanan, right page. Ini left page. Jadi di situ kalau abang lihat, Bunda bisa ini abang.
Di sini ada kata yang abang bilang tanyakan ayat 14 itu, di atasnya ada ayat 13, soghirin abang. Soghirin itu kecil. Sementara kata yang sama, kecil juga, itu qalilam, muncul di sebelah kanan. Ayat 3, qalilam ma tadhakkarun, sama ayat 10. Qalilam ma tashkurun. Bisa dibantu dibuka maknanya ayat 10-nya abang? Bunda ini nggak ada terjemah Oke, resmi. aku Ini bacakan nggak ya. ada terjemah resmi. Terjemah ala Bunda ini ala kata per kata, kedengarannya nggak resmi. Siap. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, di sini ada yang ini nih Bang Qalilam ini Abang. Yang ini Abang, Bunda tunjukkan aja. Ini Qalilam itu qalil itu artinya sedikit. Qalilam itu kecil juga, sama-sama kecil. Yang pertama sedikit kamu mengingat atau memperhatikan, kemudian memikirkan, lalu yang di bawah qalilam ma tashkurun, sedikit kamu bersyukur. Ya emang orang kalau nggak mengingat, karena orang mengingat dan memperhatikan pasti dia bersyukur. Jadi dua ini ayat 3 dan 10 ya Bang ya. Mari kita lihat Abang. Secara struktur, qalilam diletakkan di sini, ayat 3, qalilam satu lagi ayat 10. Lalu muncul sini yang Abang bahas, ayat 13 sebelah kiri. Sebelah kiri ya Bang? Ya. 13. Karena ini ada 11, jadi ini 12 dan 13. Ini yang kedua sini ayat 13 ini. Nah ini 12 ini. 12 ini nih. Nah ini juga terdiri sama-sama 11 juga Bang. Berarti paling sudut, dia kalau di akhir itu selalu di sudut. Ya 11. Ini 22 Bang. Berarti sama-sama 11, isinya sama-sama 11. Bunda, Yang uniknya, tabnya tertutup. Tertutup. Sudah, udah. Nah ini, jadi yang 10 dan 13 ini, itu sama-sama berisi qalilan. Oke. Qalilan. Sama ini juga qalilan. Ya. Ini. Qalilan kecil. Tapi kecil yang ini untuk makna counting. Artinya untuk dunia accounting itu dipakai istilah qalilan. Sementara sini muncul juga 13. Mari kita lihat Abang. Ini soghir. Jadi makanya umat Islam tidak pernah takut sama setan, iblis segala macam. Karena mereka itu kecil. Di sini kata soghir. Soghir. Ya. Soghirun itu kecil. Ini juga kecil. Bedanya. Kecil yang ini dalam pengertian untuk accounting. Kalau kecil yang ini dalam pengertian untuk shape. Shape. Volume. Bentuk. Volume itu dipakai soghir. Yang menarik adalah dua kata ini persis ditaruh di ayat 3 dan ayat 10. Kalau dia di United, gara-gara awak nih ada di negara United States, 13 juga hanya jumlahnya. Accountingnya kita account, 13 juga. Persis kata yang sama diletakkan di ayat 13 juga. Engkau termasuk dia bagian dari yang soghir. Soghirin. Orang-orangnya disebut soghirin. Nah, ini mungkin dari ayat 13-14. Lalu Abang tadi juga bilang, katanya Abang ayat, nah itu 23 ya. 23 kata Abang itu tadi ya. 23. 23-nya karena bujuk rayu iblis. Bujuk rayu iblis berarti ini 22 maka 23 di atas ini. Benar zalam, bukan bujuk rayu iblis Bang. Keliru Bang.
Ini Rabbana zalamna anfusana. Abang. Coba mungkin abang baca lagi ayat 23-nya, Bang? 23, sebentar. Iya, itu bukan bujuk rayu iblis, Bang. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. Niscaya kami termasuk orang yang rugi. Ya, jadi bukan bujuk rayu iblis, Bang. Ayat 22. Dia setan membujuk. 22. Ya, dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka tipu mencicipi dayanya 22. Ya, Ya. Oh ya, maaf tadi saya salah menulisnya kan. Bagus juga cek and recheck ya, Bang ya. Siap. Nanti kan keburu marah aja kerjanya. Ini 22. Jadi 22 itu yang bujuk rayu iblisnya. Kalau 23-nya adalah taubatnya mereka ya. Taubat. Iya. Oh gitu. Ya. Nah, ini Abang nih. Kita lihat ini Abang. Ini kan lafaz ada kata the truth di sini Abang. Bunda kasih warna hijau nih loh Bang. Siap. The truth. Ini artinya al-haq. Al-haq itu the truth. Ditaruh di ayat 8. Ayat 8. Ditaruh di ayat 8. Dan dia itu blok pertama ini satu blok. Wal waznu yauma izin 2 blok. Al-haqqu 3 blok. Jadi dia di blok ketiga ayat 8. Bunda catatkan. Berarti dia the truth, the truth atau TT lah namanya ya. TT ditaruh di ayat 8. Ayat 8. Blok ketiga. Blok 3. Berarti koordinatnya ya singkat lah. 8.3. Gitu. Nah. Ternyata Abang. Ini Bunda ini baru mentadabburinya baru tadi malam lah Bang. Karena menarik sekali yang Abang temukan itu. Buat Bunda jadi ketemu pula ini. Baru Bunda kasih krayon. Di ayat 33 juga ada lafaz al-haq. Nah, jadi lafaz al-haq. Ini tadinya bloknya blok 3. Ternyata the truth berikutnya lagi ada di ayat 33. Ayat AY. Nah, itu Bang. Jadi kita hitung bloknya, blok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, total 29 blok, dia ada di yang ke-14. Nah, rupanya Abang pun bertanya 14 pula. Gitu Abang tanya tadi kan. Rupanya itu pertanyaan Abang. 14 itu yang minta tangguh 1 blok, 2 anziri, 3 ilah, yaumi 4, yub'atsun 5. Jadi ada 5 blok. Terdiri dari semuanya murni adalah kata. Kan ada kayak ini nih Bang, ini dia. Bukan kata ini Bang, ini namanya huruf pecahan huruf atau nama bahasa Arabnya muqatta'ah. Pecahan huruf. Cuma 1 blok kayak 1, tapi bukan kata, non kata. Kalau ini semuanya 5, semuanya betul-betul kata isinya. Nah, ini bloknya cuma 5, ayatnya 14. Berarti dapatlah kita. Unitednya 19. Sementara di sini al-haqnya blok 14, 15, 16, 17. Ada lafaz Allah blok 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi lafaz Allahnya ada blok 17 sama blok 26.
Siap. Maaf Bunda, ini kita kembalikan ke Bang Rudi. Sampai sini baik. ada pertanyaan nggak Bang Rudi? Nanti kalau Iya. kebanyakan takutnya Iya, betul-betul. nggak ini loh, Nah, nggak jawab ini Abang. kegundahan. Ya, jadi sebentar aja bahwa ini tadi yang Abang tanyakan, Abang tadi bilang ada terdapat di surat lain, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 34. Kebetulan berdasarkan kata the truth tadi berada di blok 3, ternyata jumpa pula kita kata the truth lagi di ayat 33. Rupanya mengantarkan kita kepada total blok antara LOA, lafaz of Allah, itu jumlahnya di blok 17 dan blok 26 jadi 43. Persis ayat yang tadi Abang tanya di surah Al-Baqarah tentang iblis ini memang di ayat surat 2 itu ayat 34 Abang. Jadi dia artinya dia menjelaskan dirinya sendiri. Dari 43 kembalinya ke 34. Dia tidak pergi ke mana-mana. Kembali ke ini Abang, jadi Abang berada di ayat ini, Abang masuk ke muka kedua. Ini kan muka pertama. Abang itu berada di muka kedua, ini Abang. Nah, sampai ayat 26. Sementara kalau hikmahnya ada di ayat 26 dan 27. Untuk kita sebagai keturunan Adam. Bagaimana nanti tentang mengapa si syaitan dan iblis ini, kenapa muncul lafaz setan sampai iblis? Mungkin lebih pas nanti ada Ustadz kita, Ustadz Yusuf Al-Qudsi. Bunda yakin dengan bincang-bincang kita ini, beliau sudah menyiapkan semuanya. Kembali ke Abang Rudi dulu lah. Kira-kira bagaimana menurut Abang ini, muka pertama dari Quran yang Abang tanyakan, dan muka kedua? Silakan Abang. Saya baru tahu ada muka-mukaan. Selama ini saya nggak tahu itu ada blok-blokan. Baru tahu. Ya, saya mau bisa itu kan bilang. cuman kata Abang tadi menggali gitu Bang. Oh. Iya, jadi kita gali ini kan kayak gini nih Bang. Ini kan ada judulnya nih Bang, namanya nama suratnya dimaksud sini nih Bang, Suratul A'raf. Lalu ini Bismillah, ini Bismillah nih Bang. Selalu dimulai dengan Bismillah, kecuali satu surat. Surat 9 nggak ada Bismillahnya, langsung perang itu. Ya, nah, iya, tahu Bang ya, iya. Jadi Bang ini namanya muka pertama. Ibaratnya ini pipi kanan, pipi kiri gitu loh Bang. Kan muka itu ada pipinya. Ya. Nah baru ini muka kedua, kanan dan kiri. Yang menjadi Itu aja pertanyaan Bang. saya, mengapa kalimat kebangkitan itu tidak muncul dari Allah pertama sekali? Itunya pertanyaannya. Mantap Abang ya, betul-betul. Nanti itu penjelasannya bisa dari Pak Yusuf. Kalau Bunda nanti akan pergi ke surat Shad, akan terjawab sama Abang nanti itu. Nah, kalau Abang buka surat Shad, dari ayat 74 sampai 84, ada dialog, tanya jawab ini antara si iblis tadi dengan, coba Abang buka 74 ya. Dan ayat 84. Ayat 79-nya ayatnya kan 38 Bang. Sama ayatnya itu. ini Bang. Nah, ya. diputar aja angka ini Bang, rotasi aja. 83 jadi 38. Dan itu satu-satunya surat sama suratnya dan urutan wahyunya ke 38 juga. Suratnya surat 38, turunnya yang ke 38 juga. Siap. Iya. Jadi surat itu juga kan ayat 79 lebih dahulu dikatakan kebangkitan. Oh, udah sampai Abang sana ya? Udah lama. Oh ya, 74 Abang? Dari 74? 79. Ada lafaz iblisnya? Jadi lafaz iblis muncul di 74 Abang? Ya, 74 masuk kebangkitan. Lalu 79. Nah, betul Abang. Jadi ada pembahasan di situ bahwa mereka, si iblis ini bertanya jawab. Sebenarnya kan gini Bang, kira-kira gini loh Bang, kalau misalnya tanya jawab iblis itu tidak dicantumkan dalam Alkitab, tentu manusia tidak akan tahu ya Bang ya. Betul. Jadi itu sebetulnya kasih sayang dari Tuhan kepada kita, supaya kita ini jadi tahu, ini loh iblis tuh minta korting. Ini kan di sini ada Bang. Sebetulnya kalau di sini runut Abang. Runut. Mula-mula sampai hari kiamat. Gitu kan? Kemudian di korting baru sampai kan ini.
wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sampai hari akhirat, hari akhir, hari kiamat. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi dia minta tangguh, ialah tangguh sampai hari kematian semua orang. Semua orang dihancurkan. Jangan sampai orang dihancurkan, sampai orang dibangkitkan semua. Akhirnya dijawab, fa innaka minal munzarin. Ialah kamu sesungguhnya termasuk orang yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Kemudian seterusnya. Bahkan dijawab, 84-nya, falhaq. Baiklah, falhaq, benar itu. Wal haqqo aqul, dan hanyalah kebenaran yang aku katakan. Nah, ini barangkali kalau dari Bunda, sekedar selintas kilas strukturnya, konstruksinya, tidak ada yang meleset sampai-sampai membicarakan apa, lalu kemana surat perginya, itu ada konstruksi yang luar biasa. Kan 83 ini tinggal dirotasi jadi 38. Nah, Iya betul. rotasi aja. Sementara kita kan suka kayak abang itu tadi. Kalau Jadi kita mau kayak- menggali, kan digali, harus naik lagi ke atas. Jangan sudah menyelam tinggal di dalam dasar laut. KO kita kan. Jadi udah masuk ke dalam, kita keluar lagi. Kapan-kapan kita masuk lagi. Dan harus keluar, nggak boleh di dalam lama-lama. KO kita. Nggak akan bisa kita akan menyelam lautan dalam, lama nggak akan bisa. Harus naik balik. Ini kita masuk, balik lagi. 83, 38, rotasinya dia Bang. Itu dia kan. Ya, bagaimana Kebetulan pendapat memang cuma Pak satu surat Ustadz? ini Bang. Satu surat ini yang dia, suratnya surat 38, urutnya pun urutan ke 38. diwahyukan turun ke yang ke-38. Demikian mungkin kita kembali kepada Ustadz kita yang akan menjelaskan secara rinci. Sama Ustadz kita ini informasinya tingkat wahid ini. Siap. Karena Silakan sampai Pak ke Ustadz. detil-detil ini Bang Rudi. Ya, monggo. Monggo nggih, Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya yang tadi. Terdengar ini, terdengar. Terdengar Pak Ustadz, silakan. Oh, terdengar ya. Ya tadi menarik itu tadi ya yang disampaikan Bu Semangkut. Tapi even dari yang disampaikan Bu Semangkut, saya agak penasaran nih mungkin ada yang yang perlu saya tanya mungkin ya dari Pak Rudi ya. Pada waktu ini diangkat di channel di seberang sana itu jawaban apa sih yang didapat Mas Rudi itu? Nah, itu kebetulan di channel teman kita itu Pamanda Yusuf. Di channel teman kita, Inge. Bukan di channel seberang, masih channel sahabat kita. Oh, Oke. ya. Lanjut Pamanda. Apa yang didapat Bang Rudi ini? Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab suci yang terurut, tersusun rapi. Maka saya katakan, itu HUT 1 menjelaskan Al-Quran itu tersusun rapi, terurut, terperinci. Dia tidak terima. Al-Quran bukan terurut, katanya. Jadi lompat-lompat. Saya bilang, masa kamu orang Muslim mengakui Al-Quran amburadul? Saya bilang, ya memang begitu, katanya. Bisa diangkat ayatnya itu, Abang Rudi. Bisa, HUT 1 ya. HUT 1. Coba saya bukakan ya. Supaya semua bisa melihat kalau... Suara mic-nya Ustaz, dekatan dikit Ustaz. Bisa. Oh ya Ustaz, suara mic-nya Ustaz. Cek, bisa nih, didengar? Bisa? Didengar? Sip. Ya, ini ya, didengar ya. Iya. Nah, ini HUT 1 ini, HUT 1. Jadi saya kan berpedoman pada HUT 1 ini. Dia tidak terima. Dia bilang Al-Quran itu bukan terurut. Kalau terurut itu kata dia buku cerita. Jadi saya bilang enggak, nanti saya yang percaya bahwa Al-Quran ini kitab suci yang tersusun rapi, terurut, terperinci, begitu loh. Iya. Oh itu ya. Apalagi setelah mendengar penjelasan Bunda ini ya Bang Rudi. Ya, Bunda kan mengatakan terurut, cuman punya blok-blok ini segala macam. Iya kan tadi yang Abang tanya itu ternyata ada di halaman kanan,
di Ya. ayat 8-nya pada kata yang ketiga atau blok yang ketiga, berarti dia ada di kunci 8 dan 3. Rupanya yang menjelaskan tentang ayat yang Abang tanyakan si iblis-iblis ini adanya di surat 38 pula. Kan tinggal dirotasi saja ini. Saking dia Monggo. tersusunnya gitu. Jadi Silakan. nggak pergi ke Nah, orang lain. jadi Riau sama Riau Silakan, dia Ustaz. ini. Ya. Silakan ya, Ustaz. jadi sebetulnya yang ditanyakan oleh Bang Rudi itu pertanyaan cerdas, bagus itu sebetulnya. Konstruksi Itu berpikirnya Ustaz ya. bagus, sangat bagus sekali. Memang betul. Masya Allah. Jadi memang harus seperti itu. Memang kalau untuk kajian tuh harus bertanya seperti itu. Tadi kan kalau saya saya ingat dari apa yang disampaikan oleh Mas Rudi itu, iblis yang disuruh sujud malaikat, iblis yang dikutuk kan gitu. Satu. Yang kedua adalah iblis tuh kok sudah tahu hari kebangkitan, mati aja belum, kan begitu ceritanya. Ya kan gitu kan ya. Yang ketiga, oh berarti yang menyesatkan itu ya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ceritanya. Nah, gitu ya Mas Rudi ya, yang tangkap ya. Siap, Pak. Terus yang selanjutnya mungkin tambahan-tambahan untuk keterangan yang akan ditanyakan lah, yang mau digali sama Mas Rudi kan begitu ceritanya. Gitu Mas Rudi ya kira-kira. Siap. Jadi begini Mas Rudi, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ada poin-poin khusus. Nah, jadi kalau kita mengurai dari ayat Al-Baqarah, jadi Allah Subhanahu wa taala kan yang memberi pengetahuan kepada Nabiullah Adam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu pernah nguji nih. Ini Nabi Adam, ini malaikat gitu. Ambiuni bi asmaihim kan gitu. Ayo sebutin itu namanya apa? Wah, yang juara ternyata Nabiullah Adam. Ketika ditanya loh, berarti yang lainnya nggak diajari ya? Berarti kan gitu. Untuk nama-nama itulah nama-nama apa yang ditanyakan itu sama Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dijawab oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, jadi semua itu pengetahuannya diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Adam untuk menjawab akan apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang malaikat nggak diajarin, untuk itu tidak diajarkan. Karena Nabi Adam yang bisa menyebutkan. Begitu. Terus ke iblis. Iblis tahu hari kebangkitan. Ya karena udah dikasih ilmunya. Jadi malaikat sama iblis ini itu udah dikasih pengetahuannya. Setiap yang hidup ya, jadi semua makhluk hidup itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati. Itu udah dikasih pengetahuannya itu. Bahkan iblis pun udah dikasih tahu bahwa dia sendiri pun nanti pasti mati. Walaupun dia itu dalam sejarah dan ceritanya itu sebelumnya dia ikut di dalam kelompok malaikat itu dia beribadah dulu tuh. Dalam riwayat kan beribadah dari bumi, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh. Akhirnya dia bisa digabungkan karena apa? Karena amal solehnya dia taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam barisan malaikat. Nah, gitu. Tetapi harus diingat, ini qada dan qadarnya Allah, takdirnya Allah. Nah, begitu. Jadi sehebat-hebatnya iblis itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, toh dia akan menemukan takdir akhirnya dia. Kan gitu. Takdir akhirnya dia. Kan begitu ya. Makanya Imam Ghazali pernah mengatakan, saya itu tidak takut dengan takdir akhir, tapi takdir awal saya ini seperti apa? Gitu. Bisa jadi nanti ditakdirkan si A itu muslim, takdir akhirnya dia itu kafir, itu bisa. Makanya ketika kita itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Jadi Allah sendiri yang mengajarkan untuk berdoa supaya kita itu untuk dijadikan orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan begitu. Jadi ini informasi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan
kepada kita semua. Ada kalimat-kalimat yang yang tertera di dalam ayat Al-Qur'an itu. Kalau Mas Rudi mengatakan itu unik itu. Al-Qur'an itu semuanya unik, Mas. Unik semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Al-Qur'an itu semuanya unik, bukan hanya ayat ini yang unik gitu. Unik semuanya gitu. Nah, selanjutnya adalah Nabiullah Adam alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uskun wazaujuka wa kula minha. Jadi disuruh menempati di surga, silahkan nikmati, tapi ada satu nih. Nah, itu jangan deketin tuh. Ada satu pohon jangan deketin. Ini menunjukkan bahwa syariat perintah Allah kepada Nabiullah Adam itu pertama kali Allah memberikan syariat adalah kepada Nabiullah Adam. Apa syariatnya? Salah satunya adalah melarang untuk mendekati sajarah itu, artinya pohon itu. Jadi gitu sebetulnya. Pertanyaan berikutnya gini, sebetulnya apa yang ditanyakan Mas Rudi itu bermutu sebetulnya, sangat bermutu, bagus itu sebetulnya. Pertanyaan kalau gitu diteruskan, ya, iya sangat bermutu. Kalau pertanyaan diteruskan begini, lah berarti kalau di surga itu berarti ada syariat ya? Iya pula ya. Berarti di surga ada syariat, berarti harus dijalankan gitu. Ya karena kehendaknya Allah kepada Nabi Adam itu ada syariat, ya sudah itu yang terjadi. Memang seperti itu. Nah, hasil akhirnya adalah ini kembali kepada surah Al-Baqarah. Jadi Allah itu mentarbiyah, mendidik atau menginformasikan kepada para malaikat, aku akan jadikan khalifah di bumi ini, pengganti bumi ini. Seorang yang akan mengurusi bumi ini. Caranya bisa diangkat ke layar barangkali Ustadz, surat 230-nya Ustadz? Ya. Ini masalahnya kalau saya Bang pakai Rudi itu surat 230 Bang Rudi. Sebentar. Surah 2 30 Abang. 30. Ya, silakan. Kalau pakai saya itu kan nanti jadinya kitab-kitab gundul semua. Jadi iya betul Abang. Nanti gundul pula kepala Bang Rudi itu. Ini jagung... pohon di Amerika ini aja yang gundul Abang, jangan kepala Abang. Jagung santai abang saja. Baca lah Bang. Coba Abang baca. Abang baca kalau ayat 30-nya itu Abang. Sebentar lagi cari itu. Kalau saya pakai cam ini kalau mau share screen jadinya loadingnya lama. Ya nggak apa-apa. Tunggu ini tadi karena sempat itu jadi agak lama. Udah terbuka. Ayat 30 ya? Iya Bang. Ntar Pak Ustadz ya 30. Ya. Ntar. Abang ini dia di kota yang teknologinya mantap, jadi cepat putarannya. Oh gitu ya? Iya Ustadz. Mas Rudi dari mana nih? Riau. Riau. Oh Riau. Negeri kaya minyak Ustadz. Ya. Oke, aku bacakan Pak Ustadz ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini tadi dari sini pertanyaannya Bang Rudi tadi, misal ditambahkan gini misal. Siap. Tuhan berfirman kepada para malaikat. Di sini ada iblis nggak kira-kira? Dengerin firmannya. Misal saya tanyakan gitu, misal kita tanya nih kita. Ya. Nggak ada kalau lihat dari sini hanya malaikat dibuat sini. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Gitu. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala ketika wujud nama Adam, nama iblis juga ada di situ. Nah ini gini, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah itu kan pengganti yang mengganti sesuatu yang harus digantikan. Berarti di sini ada satu hal yang ditanyakan lagi, tambahkan lagi tanyanya. Berarti di bumi ini sebelum Nabi Adam ada orang nggak? Berarti ada yang ngurusi nggak kira-kira? Kok diganti Nabi Adam? Kan begitu. Iya pasti ditanya itu. Itu siapa terus? Kan begitu. Lawang malaikat aja bisa tahu kok. Tadi kan ada jawaban dari malaikat tuh. Kan gini.
untuk apa engkau menjadikan seorang khalifah lagi? Kira-kira gampangnya gini. Untuk apa ya Tuhan kamu cari lagi, membuat lagi seorang penghuni lagi di bumi, pengurus lagi. Toh nanti ya hasilnya sama saja ya, perang, tumpah darah dan lain sebagainya, kan begitu. Jawabannya Allah SWT kan sederhana. Tangkisannya kan sederhana. Inni a'lamu bima la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada kamu, hai malaikat. Kan gitu aja. Selesai. Iya, betul. Tidak ngasih alasan apapun ya. Inni a'lamu bima la ta'lamu. Aku ini lebih tahu dari kamu. Oh, Ustaz, jadi begini ya. Berarti malaikat itu dalam mencoba membantah-bantah Allah pakai alasan yang panjang. Sama Allah dikunci sedikit aja jawabannya ya. Sedikit saja, sama seperti ini. Nah, mari kita ke surah Al-A'raf. Bang Rudi, coba. Ya. Kita Al-A'raf tadi yang tadi nomor berapa? Yang tadi nomor 12 itu. 14 ya. sampai 25. Ya, 14 dulu. Bentar. Nah, ini santai Bang Rudi. Siap. Ini pertanyaan Bang Rudi ini menunjukkan Bang Rudi ini orangnya cerdas ini. Siap. Orangnya cerdas ini orangnya. Ya iya, kalau enggak mana Bunda Semangkut mau bawa ini gendongan jamu ke rumah orang cerdas ini. Nah, Bunda nih dari Amerika langsung pergi ke Duri bawa lancang kuning biar dia ingat dia sama-sama lancang kuning sama Bunda. Iya. Memang gini Mas Rudi, harus sering bertanya seperti itu memang. Siap. Harus seperti itu. Karena membahas Al-Qur'an ini nalarnya harus jalan. Jadi harus begitu. Kalau dilihat dari ayat 10 ya, ini kan dari ayat 10 misal. Ini kalau saya pakainya ini kan yang apa ini? Kalau ini nanti Mas Rudi nanti kalau saya kasihkan ini nanti mulai ini. Yang ayat berapa tadi Mas Rudi? 14. Tadi 14. Coba 14. Coba 14 Bang Rudi. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Oke, jadi itu ya. Pola anzirni ila yaumi yub'atsu. Nah, memang tadi yang dibahas dari Bunda Semangkut, nadoro itu dalam bahasa Arab mustarok namanya, artinya kalimahnya itu artinya macam-macam. Tapi dilihat dari fi'il amarnya. Kalau nadoro fi'il amarnya undur berarti melihat. Tapi kalau nadoro fi'il amarnya andir berarti menunggu. Gitu. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Maunya iblis itu enggak mau mati sebetulnya. Enggak mati-mati. Karena dia tuh sudah tahu pasti mati. Semua makhluk hidup, 10 nafsin za'iqatul maut. Semua makhluk itu pasti mati dan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Tapi Allah menjawabnya. Mudah jawabnya Allah itu. Qala innaka minal mundorin. Jadi yang satu tuh yub'atsun, yang satunya mundorin. Mundorin itu ditunggu. Nanti jawabannya ila yaumil waqtil maklum. Gitu. Maklum itu ditentukan, sudah ditentukan. Yang menentukan siapa itu kira-kira? Ya, bukan kira-kira. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang di surat 38 tadi ya Ustaz nggih? Iya, itu tadi. Jadi iblis itu udah tahu pasti makhluk hidup itu pasti mati dan akan dibangkitkan lagi. Lah kalau dia itu sampai di hari kebangkitan berarti dia nggak mau mati sebetulnya. Padahal nasnya Allah SWT dia setiapnya, jangankan iblis, malaikat saja harus mati kan gitu. Oh berarti gini tuh Ustaz. Begini tuh. Jadi Bang Rudi, kalau abang mau kekal sampai hari yang dibangkitkan, siapa aja yang mau kekal bisa, asal jadi iblis. Wah, ya jadi itu. Jadi iblis minta untuk ini guyon nih. Jadi iblis itu minta untuk kekal, tapi Allah menjawabnya dengan sederhana. Ila yaumil waqtil maklum. Jadi sampai hari yang ditetapkan. Ditetapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu pasti mati. Tapi hari kebangkitan enggak, dia hidupnya enggak sampai hari kebangkitan. Sebelum hari kebangkitan dia sudah mati duluan, dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu diinformasikan bahwa informasinya yang disampaikan oleh Mas Rudi itu bagus sebetulnya. Apa sih sebetulnya itu yang dicanangkan dari ayat-ayat yang disampaikan
Mas Rudi tadi itu, jadi gini Mas Rudi, di situ diproklamirkan bahwa musuhnya manusia itu adalah iblis. Nah, itu udah, jadi iblis udah bersumpah. Jadi bersumpah. Jadi dia bersumpah, justru sumpahnya itu dengan izahnya Allah loh. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku sesatkan Adam dan anak keturunannya. Itu dengan langsung kebesaran nama Allah itu langsung. Gitu. Itu di surat 38 tadi itu Bang Rudi. Gitu. Nah, terus tadi pertanyaan Bang Rudi tadi bagus, cerdas sekali. Masya Allah, cerdas. Apa betul. Pertanyaannya? Berarti Allah yang menyesatkan iblis itu. Allah mentakdirkan iblis untuk menjadi sesat walaupun dia itu dulu beribadah ribuan tahun kepadanya. Itu takdirnya Allah. Makanya jangan heran ketika orang itu kelihatannya alim, kelihatannya sangat ibadahnya kuat, matinya kafir. Masya Allah, makanya kita diajarkan oleh Allah, di Quran sendiri diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berilah saya tuh rahmat dengan menetapkan hidayahmu ke saya. Nah, gitu. Makanya gini, ada doa juga gini kan, di dalam Islam kan berdoa selalu gini, ya Allah, kalau kita salat subuh, kalau kunut itu loh, kayak gitu. Wakina min syarri ma qadait, ya Allah, saya minta ya Allah, wakina bi rahmatika syarra ma qadait, ya Allah, saya itu minta kepadamu ya Allah dari takdir dengan rahmatmu, jadi kita mintanya dengan rahmatmu ya dari takdir jelek. Nah, gitu, yang engkau tetapkan kepada saya. Kita yang ngajari siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nanti kalau kita berdoa, tadi benar tadi itu ditanyakan Bang Rudi, loh, doanya Robbana dzulamna anfusana, ya Allah, saya tuh dolim kepada diri saya sendiri. Jadi di dalam Islam tuh kalau berdoa itu harus khudu. Khudu itu rendah hati dan rendah diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada, jadi gini, setiap makhluk itu sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Entah itu kejadiannya buruk atau baik, dia itu akan menemui takdirnya sendiri-sendiri. Jadi Allah langsung berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak menerima qadha dan qadarku, maka keluarlah dari bumi dan langitku. Gitu. Ceritanya gitu. Makanya kita sebagai orang muslim itu selalulah berdoa kepada Allah SWT. Kenapa sih ada cerita-cerita kayak gini? Supaya kita sebagai makhluknya Allah itu selalu takarub kepada Allah. Jadi selalu mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Nah, kalau begitu bisa nggak takdir-takdir yang misal kejadian buruk itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu. Ya karena Allah yang membuat takdirnya, ya Allah yang merubahnya kan gitu. Allah sendiri merubahnya dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau berdoa itu, ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, makanya Qulidullah awid urrahman. Jadi kalau kita berdoa itu, ya Allah atau ya Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang gitu, yang Maha memberi rezeki, dan lain sebagainya. Nah, itu yang nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Selalu berdoa dan selalu berdoa dan selalu berdoa. Makanya kenapa umat Islam itu selalu kalau dalam Jumat kan ittaqullah, bertakwalah. Karena dinasihati terus seperti itu. Kenapa suruh beristighfar terus? Aku mau nanya. Karena kita minta selamat. Apalah penyebab kematian itu? Salim ya Allah. Saya minta selamat. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya Mas Rudi itu bagus sekali, bagus itu. Masya Allah. Kalau perlu nanti saya tambahkan tuh pertanyaannya Bang Rudi nanti biar bisa yang menjawab tuh mumet gitu kan gitu. Itu bisa itu nanti itu. Yang jawab nanti itu mumet loh. Bisa ditanyakan tuh sama debater gitu kan. Nah, gitu. Aku mau nanya. Apalah penyebab kematian itu? Nah, kematian itu sebab kalau gini Bang Rudi, kematian itu maktub, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya apapun itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluk yang diciptakan Allah, makhluk hidup itu pasti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudku Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Maksudku apa yang menyebabkan Adam itu harus diberi hukuman mati kan, jadi mati itu jadi itulah diberikan waktu dia sudah menyentuh pohon itu. Iya. Jadi gini, kenapa harus mati gitu loh? Oh, gini Mas Rudi.
Jadi itu bukan hukuman mati Mas Rudi. Jadi yang di ayat dibacakan tadi, di bumi ini ketika Adam turun di bumi, dia ma'ayis. Nanti ma'ayis itu mempertahankan hidupnya sehingga ajal menjemputnya. Bukan dihukum mati Bang Rudi. Jadi dia Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, hidupnya mempertahankan hidup di bumi, terus dia nanti sampai ke ajalnya tiba, mati gitu kan ya. Nah, disitulah kamu hidup, disitulah kamu mati, dan disitu pula kamu akan dibangkitkan. Jadi nanti manusia itu akan dari alam kuburnya, akan muncul semua dari alam kubur. Bukan kuburan loh ya, tapi alam kuburnya. Beda alam kubur sama kuburan. Nah gitu. Jadi di bumi ini kita hidup Bang Budi. Di bumi kita mati, di bumi kita akan dibangkitkan, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, ini Pak Ustadz, sedikit lagi Pak Ustadz. Yang saya herankan bahwa Adam dan Hawa itu waktu di surga kan tidak mengalami kematian. Ya. Nah, kemudian dia melakukan sebuah keskilapan, kezoliman. Iya. Pelanggaran. Dan dosanya diampuni. Ya. Cuman uniknya setelah diampuni, dia malah diusir dari surga, dan disitulah ada mulai kematian. Bukan hukuman mati maksudnya seperti sekarang digantung atau tembak saat itu mati, tidak. Tetapi kan sebelumnya dia nggak akan pernah mati. Nah, setelah dia diusir dari surga, baru disuruh ke bumi, barulah ada kata mati. Ya, jadi semua itu kembali pada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menakdirkan Adam itu diciptakan, ditaruh dulu di surga, diturunkan ke bumi itu karena qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu udah kita nggak bisa menjangkau lagi, Mas Rudi. Jadi ada sesuatu yang kita diinformasikan, ya. Tapi kalau mau diteruskan lagi, kenapa sih Allah latar belakangnya memberikan garis qadha dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya itu apa sih maksudnya Allah? Yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjangkaunya lagi. Nah, gitu. Ya, kita bukannya izin Pak. Bukannya karena dia sudah zolim mengikuti iblis. Oh, bukan. Jadi gini, qadha itu dolimnya itu kan setelah Adam ada ya. Bukan dolim dulu, Adam ada gitu. Adam diciptakan dulu, diperintahkan dengan syariat. Nah, ada iblis nih yang goda kan gitu. Skenario ceritanya kan begitu. Nah, terus ada melanggar perintahnya Allah, syariatnya Allah, turunlah ke bumi. Nah, sampai situ selesai. Nah, sampai situ selesai. Nah, itu kehendaknya Allah. Nah, gitu. Udah sampai situ udah selesai. Itu Bang Rudi. Oke lah. Kita santai-santai saja. Terima kasih Pak Ustadz. Jagung. Sekaligus nih kalau ada jagungnya di situ, nah ketika kameranya sedang ke wajahnya Pak Ustadz, ya ditarik aja jagungnya itu Bang Rudi, Abang Dah. Kan jagung ini. Sekarang jagungnya ke Amerika ya Abang Dah ya. Boleh nggak kita jagungnya ke Amerika ya Bang ya? Gini deh Bang. Bukan jagung. Kan dikatakan sama Ustadz, itu qadha. Qadha itu tak ada orang yang bisa merubah, hanya Allah saja. Allah yang membuatnya, Allah pula yang bisa membuat yang lain lagi, yang lain lagi, yang lain lagi, tanpa harus pamitan sama kita. Nah, ini sama dengan yang tadi di surat 38 itu Abang, ayat 84-nya. Bisa Abang bantu? Bunda, sebentar, aku mau tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, iblis itu ada berapa sih? Apa? Iblis itu ada berapa sih? Satu atau banyak? Ya, iblis itu hanya satu. Iblis itu hanya satu. Jadi posisinya di mana Pak Ustadz sekarang iblis itu? Iblis itu, ketika iblis itu ya di bumi sekarang, sama dengan kita, diturunkan di bumi ini. Ya, masukkan kan dia satu. Masukku apakah di Amerika, apakah di Eropa? Ya, dia tuh kalau dari ya betul, nggak apa-apa. Di hadis sahihnya, iblis itu ada di istananya di atas laut, nah, gitu. Di manakah lautnya itu? Lautnya itu di antara air yang panas sama air yang dingin ketemu. Nah, dia ada istananya di situ. Nah, seperti di situ. Jadi dia ada di situ. Jadi iblis itu satu.
Pak Ustadz, terus bagaimana manusia ini berdosa? Maksud saya begini loh Pak Ustadz, kalau iblis satu, dalam waktu 1 detik, katakanlah 1.000.000 manusia di dunia ini berdosa. Apakah iblis itu bisa langsung dalam waktu sekian detik, pindah ke semua 1.000.000 orang, ataukah dia maha hadir, ada di setiap orang? Gimana? Ya. Mantap Iblis nih. itu satu, anak keturunannya itu miliaran. Jadi iblis itu ada anak keturunannya, gitu. Jadi iblis itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menurunkan, walaupun dia tunggal ya sendiri. Jadi dia punya anak keturunan dan keturunan yang lain. Itu makanya di dalam Quran tuh ada namanya junudud sayatin atau pasukan-pasukan setan. Sebetulnya istilah setan ini itu ya bisa jadi anak turunannya iblis, bisa jadi sifat perbuatan. Jadi manusia dan jin itu yang jahat disebut setan itu ya bisa. Tapi setan itu dari anak turunan jin itu disebut turunan iblis setan ya itu bisa juga. Jadi seperti itu. Itu yang kepada makhluk yang bernama makhluk yang disebut Azazil itu ya Ustadz ya. Betul. Jadi gini Mas, apa namanya tuh Bang Rudi ya. Ceritanya tuh gini, ini ceritanya, riwayatnya tuh seperti ini. Riwayatnya gini. Nama aslinya tuh Azazil. Nama aslinya tuh Azazil. Tapi ketika dia itu beribadah kepada Allah SWT di bumi, itu dia disebut Al-Abid, nanti Al-Arif, nanti Al-Wali, gitu. Sampai yang langit ke-7, dia tuh disebut iblis. Jadi dia menemukan takdirnya di langit ke-7, iblis, gitu. Cerita iblis ini ada nggak yang ceritanya seperti ini, asalnya dia tuh soleh jadi sesat? Ada. Masya Allah. Ada, makanya kita tuh selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai saya tuh ketemu takdir yang seperti iblis, Bal'am, terus Berwaseso, itu jangan sampai gitu. Jadi gini, Bal'am itu ulama yang luar biasa di zamannya Nabiullah Musa alaihissalam. Itu saking hebatnya ibadahnya, dia tuh punya Asmaul Adzam. Asmaul Adzam itu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bal'am ini. Jadi doanya tuh mustajab, gitu. Bahkan ada yang mengatakan dia itu wali, ada yang mengatakan hampir mau menjadi wali. Tetapi karena ini karena godaan dunia, akhirnya dia itu bisa berbalik arah, gitu. Sama Berwaseso sama. Berwaseso itu ulama, itu dalam riwayat itu santrinya itu sampai 6.000. Ada yang mengatakan 60.000, ada yang mengatakan 60.000, ada yang 6.000, tapi nggak urusan tempat, intinya banyak lah, gitu. Itu saja matinya kafir. Aduh, nauzubillah. Nah gitu. Makanya kita umat Islam itu selalu diajarkan bi husnul khotimah, ya Allah, kami minta husnul khotimah, ketika mati husnul khotimah. Gitu. Jadi jangan sampai kita tuh seperti takdirnya iblis, takdirnya Bal'am, takdirnya si Berwaseso dan lain-lain sebagainya. Makanya tidak heran misal ada orang jadi soleh terus orangnya tuh jadi zindik, jadi murtad, jadi apa? Oh enggak aneh, itu udah ada contohnya dulu kok gitu. Jadi enggak aneh. Iya. Mana contohnya Pak Ustadz, contohnya nomor 1 nomor wahid pula ya Ustadz ya. Wah, paling soleh, paling peng-pengan itu malah peng-pengan. Izin Pak Ustadz yang terakhir. Boleh. Saya bingung tadi keturunan itu, apakah iblis itu menikah atau bagaimana Pak Ustadz? Oh tidak menikah. Iblis itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa menghasilkan keturunan dari. Jadi gini, di dalam riwayat itu pahanya sama paha yang sebelah kanan laki-laki, paha yang sebelah kiri. Ini riwayat tuh ya, riwayat. Itu paha sebelah kanan sama sebelah kiri itu disatukan. Itu seperti kawin gitu ya. Terus nanti itu terus dilepaskan pahanya. Itu nanti keturunannya ada. Muncul keturunannya gitu. Memang kayak aneh ya dan kayak nggak masuk akal, tapi memang riwayatnya seperti itu. Jadi gitu. Terus muncullah anak-anaknya gitu. Anak-anaknya iblis. Tapi ketika anak keturunannya ini sudah ada semua, itu nggak bisa melakukan seperti yang dilakukan iblis. Harus berpasangan. Jadi ini laki-laki, ini perempuannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, jumlahnya mereka itu
dalam riwayat itu lebih banyak daripada kita, Mas Budi. Siap. Jauh lebih banyak. Makanya Jadi, mereka tuh Pak Ustadz, kemungkinan ada nggak keturunan iblis itu bertobat? kalau keturunan iblis itu yang asli dari iblisnya itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau bangsa jin yang bukan dari keturunan iblis itu ada. Jadi gini, sebelumnya iblis datang ke bumi ini, diturunkan ke bumi secara hina ya, itu sudah ada bangsa yang lain namanya Banul Jan. Banul Jan itu bangsa jin-jin yang sebelum Adam sama iblis turun. Gitu. Yang diusir di sini. Ada, masih ada. Nah, itu. Nah, kayak yang itu tuh masih bisa. Jadi makanya ada istilah jin muslim itu ada. Siap. Oke lah Pak Ustadz, aku minta izin bisa Pak Ustadz ya, sudah ngantuk sekali aku Pak Ustadz. Boleh. Terima kasih atas ilmunya yang dikasih hari ini. Memang agak berbeda kulihat daripada yang di luaran sana yang bilang Al-Quran tidak terurut lah, katanya kalau terurut itu karya tulis lah, segala macam. Kalau gitu aku mohon izin ya Pak Ustadz ya. Bang Rudi, bukan maksudnya mau mengatakan karya tulis barangkali. Mungkin sahabat kita mencoba mengangkat yang lain, yang sama kita belum paham. Itu aja barangkali. Untuk tadi Bang Rudi sebentar, kan tadi Ustadz kita bilang tentang takdir nggak bisa dirubah ya. Jadi kalau sekali Allah mengucapkan, menetapkan sesuatu, nah itu adanya di ayat 84-nya Bang Rudi. Itu kan dikatakan 4 kata atau 4 blok lah bahasa risetnya. Qala fal haq wal haqqa aqul. Dikatakan, bisa Bang bantu buka kan Bang surat 3884-nya Bang? 3884. Iya. Sabar ya. Mulai dari 83 lah Bang. Dia pendek ayatnya cuman Bang. 83 ya. Dari 38 ayat 83. Ya, aku bacakan ya. Silakan, Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Nah, ini gini Bang ya. Ini kan terdiri dari 4 kata, 4 blok. Semuanya kata. Tidak ada pecahan huruf. Semuanya bloknya full kata. Terjadi 4. Ternyata yang blok pertama ini ada 3 huruf. Itu huruf qaf, huruf alif, dan huruf lam. Mari kita lihat Bang. Dari blok yang pertama ini, ternyata huruf qaf 1, 2, 3, 4. Bloknya 4, huruf yang pertama juga 4. Huruf kedua alif. Fa 1, wal haq 2, ya. Akul. Dirinya sendiri 1, 2, 3, 4. Jadi huruf pertama 4 juga. Huruf kedua alif 1, 2. Yang lurus-lurus nih Bang. 3, 4. 4 juga. Huruf ketiga lam. Mari kita lihat. 1. Ke sini. Ini lam. 2. Ini gini Bang. Gini. Tapi dia nyambung sama huruf lain jadi dia bersambung. Ini kalau sendirian kayak gini dia Bang. 2 ya. 3. Ini dia juga. 4. Jadi dari 1 blok pertama, jumlahnya semua 4 blok, al-haq, benar, persis. Diwakili oleh blok pertama, setiap hurufnya juga terdiri dari 4 dari semua ini. Qala berkata. Nah ini sekedar bayangan mengapa qada itu, ketetapan Allah itu memang dia adalah benar. Gitulah Pak. Oke, ini terima kasih ya Bunda bahasa ya. riset aja ya Bang, ya kan Bang? Nanti lain kali kita diskusi lagi loh. Mungkin iya, mengangkat Bang. Yang lainnya. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf. Sama-sama. Ya, Bang Rudi, sering-sering ke sini Bang Rudi. Siap. Sering Nanti kalau saya lagi ada waktu saya main ke sana. Boleh. Mata saya sudah 5 watt. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Salam lancang kuning ya Bang Rudi. Salam lancang kuning gitu. Siap. Bang Rudi sebentar. Ya. Ini mau bersambung nggak Bang Rudi? Boleh, tapi nanti kita hubungi lah Ibu Itia. Kita bicarakan. Iya. Oke. Terima Terima kasih Bang Rudi. Selamat